Bapa, syukur di hadapanmu. Ya, tolonglah kami untuk bisa mengerti kembali tentang bagaimanakah Tuhan memimpin bangsa Israel. Dan kami hari ini ingin belajar sesuatu yang sulit, baik itu kalimat-kalimat ataupun kejadian peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel yang dilakukan dengan cara yang ajaib dan bahkan tidak masuk akal. Dan Tuhan bimbing kami dengan roh-Mu sehingga kami bisa mengerti dengan kuasa firman-Mu. Firman itu akhirnya hidup dan menjadi kekuatan bagi jalan hidup kami dan masa depan kami. Berkatilah kami hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat unik ya. Dan tema ini tema yang banyak membuat orang itu bertanya-tanya dan penuh dengan misteri. Mengapa Tuhan melakukan hal itu gitu ya. Nah, judulnya begini, diubahnya hati mereka, orang-orang Mesir, termasuk Fir'aun secara khususnya, untuk membenci umatnya. Jadi, kata diubahnya, hati, itu yang menggerakkan itu dengan satu kuasa misteri, mereka menjadi membenci umatnya, itu seolah-olah berasal dari Tuhan. Jadi seolah-olah bahwa perbuatan Tuhan itu. Padahal bukan. Ya, jadi kita sudah belajar tentang kehendak Allah, bagaimana kehendak Allah itu ada yang membiarkan, ada yang mengizinkan, ada yang menahan, ada yang kemudian dia menyesal, dan ada yang diubahkan, ada yang digerakkan oleh Tuhan, ada yang diarahkan, dan semua dipimpin oleh Tuhan. Kejadian apapun, jadi bukan Tuhan tidak tahu, bukan Tuhan. Nah, itu yang sudah kita pelajari nanti di channel saya tentang kedaulatan Allah dan kehendak manusia, free will dan semuanya itu sangat banyak ya. Itu bisa dipelajari. Nah, saya hari ini mengkhususkan Mazmur 105 ayat 23 dan 25, dan ini khusus ayat-ayat yang sangat sulit sebenarnya untuk dimengerti dan memang ada keterbatasan dan kita harus belajar dari Alkitab sendiri. Apa itu? Yaitu Mazmur 105 ayat 23. Ya, saya bacakan. Demikianlah Israel datang ke Mesir dan Yakub tinggal. Ya, dikatakan di sini Yakub tinggal sebagai orang asing. Perhatikan, sebagai orang asing adalah musafir ya. Kita semua adalah musafir. Sebagai orang asing di tanah Ham. Dan ini dijelaskan di beberapa tempat juga sama ya. Tuhan membuat umatnya sangat subur. Jadi Tuhan membuat. Kok bisa kamu itu diberkati, kok bisa kamu mengalami ini, kok bisa ini. Saudara, kita belajar mengakui bahwa itu semua diatur, direncanakan, ditetapkan dengan tujuan adalah menyatakan kemuliaan Tuhan dan menyatakan kebaikan Tuhan. Dan dalam segala hal kejadian apapun yang bisa kita terima akal atau yang tidak bisa kita terima secara akal, pikiran kita bisa terima atau tidak bisa terima, perasaan kita bisa terima atau tidak terima. Saudara, kita harus membalikan itu kepada dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, ini adalah iman yang tertinggi, iman fidusia. Jadi kalau iman notisia, iman berdasarkan pengetahuan. Kalau saya tahu ini, maka saya percaya. Kalau saya mengalami ini, maka saya akan menyatakan saya akan mengikut Tuhan. Thomas gitu kan. Dan kalau saya bisa duduk sebelah kiri kananmu, kalau saya bisa mencapai keinginan saya sebagai orang yang tanda petik yang saya inginkan, tujuan dan achievement dari hidup saya, maka di situ iman itu adalah iman yang notisia. Dari pengetahuan kita, pengertian kita, kita bisa ngerti, kita bisa tangkap, maka kita beriman, yakin gitu kan. Kemudian kita menjalani dengan taat. Nah, iman yang kedua adalah iman yang menjelaskan pada kita tentang iman asensus. Jadi asensus begini, oh ini kok susah ya, tapi ada orang ngalami A, maka saya harus membuat persetujuan. Ini kok B, ini kok C, ini plus kok ini minus gitu kan. Nah, kita kemudian mengadakan pemikiran yang diuji dan dalam keterbatasan kita kemudian mempunyai iman dan mengatakan bahwa oke, saya setuju ini. Nah, saya pegang yang A ini. Ya, seperti iman orang-orang percaya itu kan. Ya, dalam kesulitan pun saya tetap percaya pada Tuhan. Nah, itu kan. Nah, dia dari pengetahuan itu menjadi persetujuan.
Nah, persetujuan ini setelah melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, murid-murid itu melihat semuanya, dan apa yang terjadi dengan murid-murid, maka mereka itu sangat percaya dengan gurunya. Mau mengikutinya kemanapun dia pergi. Nah, itu adalah asensus. Jadi mulai dari dia tahu, dan kemudian dia setuju, dia mau jadi muridnya, dan mengikutinya. Itu asensus. Dan kemudian apa yang terjadi? Asensus itu tidak berhenti dan kemudian kita bisa diselamatkan di sana. Enggak. Ya, jadi notisia, iman dengan pengetahuan, itu tidak menyelamatkan. Iman dengan persetujuan, itu juga belum menyelamatkan. Jadi iman yang ketiga adalah iman fidusia, iman dengan percaya sepenuhnya. Jadi beriman dengan percaya kepada Tuhan seutuhnya, bukan karena kejadian dilihat, bukan karena masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kita mempercayakan penuh. Apapun saya percaya bahwa, tanda petik ya, Tuhan tidak menggubris saya, tidak bicara dengan saya, tidak memperhatikan saya, atau dalam pengertian kita terbatas, Tuhan itu seolah-olah itu melawan saya, atau menjadikan saya seperti kelinci percobaan, seperti Ayub gitu kan. Dan dia tetap percaya. Kalaupun Tuhan tidak menolong saya masuk ke dalam api itu, Sadrak Mesat Abednego mengatakan bahwa tetap dia nggak akan menyembah ilah lain. Saya tetap menyembah pada Allah. Nah, ini adalah iman fidusia. Nah, iman fidusia ini oleh Tuhan itu dibentuk ya. Jadi Tuhan itu membentuk bangsa Israel memiliki iman yang menyelamatkan itu ribuan tahun. Ribuan keturunan. Bayangkan, yang nggak masuk akal bagi kita adalah, ini kok bisa seperti itu? Kok bisa terjadi seperti itu? Ya karena hati manusia itu adalah hati yang lemah. Kita sudah ada natur dosa. Maka setiap kali kita diingatkan Tuhan, natur dosa itu, kamu harus bersandar bukan pada kelemahan-kelemahan yang ya sifat original, yang dasar dari diri kita. Tapi kamu harus berharap untuk apa? Diubahkan dengan hati yang baru. Dan dengan hati yang baru ini, maka hati kita yang lama ini itu akan dikuasai. Jadi bukan hati yang lama menguasai hati yang baru, tapi hati yang baru itu terus menguasai dan kemudian memimpin hati yang lama ini, kemudian sampai Tuhan ubahkan daging dan darah daging kita, tubuh kita itu akhirnya diubahkan dengan yang baru. Nah, baru kita sempurna. Jadi iman fidusia itu adalah iman yang ditanam oleh Tuhan, yang dididik oleh Tuhan, yang ditempa oleh Tuhan, sampai kemudian puncaknya adalah waktu Yesus datang. Maka iman itu akhirnya mendapatkan tempat yang sempurna. Di mana itu? Di dalam Kristus. Kok bisa sempurna? Karena kita ditunjuk kepada ini loh yang bisa melakukan sempurna. Ini yang bisa menebus kamu. Nah, di situ kita dipimpin dengan pengetahuan kita, dengan firman Tuhan, dengan kita sehari-hari, keluarga kita, ke gereja semuanya. Dan kemudian kita persetujuan dalam iman kita, asensus kita adalah, oh ya, saya pilih Tuhan Yesus. Nah, waktu saya pilih Tuhan Yesus, setuju kepada Tuhan Yesus, maka resiko memilih Tuhan Yesus itu membawa kita ke dalam satu anugerah yang besar, yaitu membawa iman kita masuk iman yang fidusia, iman yang berharap pada Tuhan. Apapun kondisi keadaannya, kita nggak boleh nggak percaya pada Tuhan. Kita harus sepenuhnya percaya pada Dia. Nah, itu sejarah dari mulai Adam, mulai Nuh, mulai Abraham, itu jelas terlihat sekali. Langkah-langkah Abraham itu dalam kesalahan, tapi fidusianya itu Tuhan datang. Tuhan datang dan Tuhan memberitahukan. Pada waktu nggak bisa punya anak, ada malaikat Tuhan datang memberitahukan. Pada waktu mereka kemudian di dalam tanda petik tidak ada harapan, maka Tuhan memberikan keturunan kepada Sarah. Dan cara-cara mereka untuk mengikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, itu menyimpang ke kiri, ke kanan, itu sering, ya. Tetapi kembali iman fidusia itu mengembalikan semuanya pada rencana Allah. Jadi kita harus belajar ini. Oke, kita lihat sekarang Mazmur ini ya. Ya, saya akan jelaskan secara sebentar ya. Saya akan buka di PowerPoint saya ini. Ya, oke. Nah, saya ada lukisan, ada gambarannya. Bagaimanakah seluruh daripada penguasa, raja, pemimpin, perdana menteri, presiden, kaisar, semua itu di dalam kondisi dikendalikan oleh Tuhan. Siapa yang naik bertahta, naik ke atas itu, dan mereka harus tahu bahwa tahta itu diberikan oleh Tuhan sebagai kita mewakili Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Baik itu orang Kristen, baik itu yang ada
mulai ada di kampung-kampung RT RW sampai puncak presiden yang kita lihat itu kekuasaan kerajaan pemerintahan segala pemerintahan itu yang ngangkat dan yang menyelesaikan, yang menghentikan adalah Tuhan. Nah, kalau kita lihat kan sepertinya oh ini DPR, MPR yang milih pemilihan umum gitu kan. Sebenarnya itu semuanya adalah cara Tuhan menjalankan rencana dan ketetapannya. Dan itu semua tanda petik diatur di tetapan Tuhan dengan sempurna, termasuk dosa-dosa dari presiden-presiden, raja-raja, ataupun perdana menteri, ataupun seperti kita lihat di China yang sangat kejam gitu kan, atau yang kita pernah lihat Stalin, kita pernah lihat Hitler gitu. Itu semuanya kalau menurut Alkitab hari ini kita baca diubahkan menjadi seperti itu. Itu karena kuasa Tuhan. Kenapa ada orang jahat semakin jahat? Karena Tuhan yang mengatur. Dalam arti bukan menjahatkan orang, tapi Tuhan menarik semua daripada tahanan kasihnya, tahanan kemurahannya. Jadi Tuhan itu tidak bisa dipersalahkan karena dia membuat orang itu membenci orang Israel. Atau Tuhan itu menggerakkan raja-raja yang jahat itu melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Dan termasuk Daud pun menghitung tentaranya, menghitung kekuasaannya, kekuatannya itu. Dan itu dikatakan itu dari iblis. Setelah itu artinya apa? Bahwa Tuhan menguasai iblis dan menguasai Daud. Bukan Daud, kita lihatnya, oh Daud dikuasai iblis. Bukan. Iblis itu diizinkan untuk membawa Daud supaya rendah hati dengan cara apa? Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai menjatuhkan Daud. Dan itu semua dikendalikan Tuhan. Nah, nanti kita akan melihat dalam hidup kita. Dan itu terjadi sama. Kita harus melihat siapa kekuatan hidup kita, siapa yang memelihara kita. Dan sejauh yang saya pelajari, semua yang ada, tokoh-tokoh iman yang disebutkan dalam Ibrani 12 itu, seluruh tokoh-tokoh iman itu adalah tokoh-tokoh yang dalam hidupnya tidak pernah ditinggalkan Tuhan, walaupun mereka sering meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan itu setia walaupun mereka tidak setia. Dan itu adalah iman fidusia. Dan kalau sudah mereka tidak bisa ditolong dengan hati nurani, dengan pikiran mereka, maka Tuhan memanggil malaikat-malaikat, mengutus malaikat, memanggil nabi-nabi, mengutus nabi-nabi untuk membawa iman Israel kembali pada iman yang penuh dengan anugerah bergantung pada Tuhan. Dan selalu seperti itu, Yeremia 17 kan, kalau kamu bergantung pada kekuatanmu, kamu akan dikutuk oleh Tuhan. Ini jelas ya. Tapi begitu kamu bersandar pada Tuhan, maka dikatakan engkau adalah orang yang paling berbahagia. Itu cara Tuhan. Ya kan? Nah, nanti saya akan membaca perbandingan Kejadian 47 dan Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai 14. Ya, bagaimana bangsa Israel di Goshen dan bagaimana Tuhan memberikan kita satu kelengkapan pikiran sehingga kenapa Israel itu membenci orang Israel dan itu diubah hatinya oleh Tuhan. Ya, jadi kalau dikatakan Tuhan mengubah hati orang Israel itu, mengubah hati Fir'aun, mengubah hati bangsa Mesir menjadi keras gitu. Setelah itu bukan Tuhan melakukan dosa, bukan Tuhan bertanggung jawab dosa, bukan. Dia tidak memberikan tahanan, tidak memberikan istilahnya menahan dosa itu dan dia tidak mau menolong. Kenapa? Karena ada rencana yang dia jalankan. Ya. Dan kemudian kita belajar apa arti diubah, apa arti membenci. Nah, saudara kita baru tahu bahwa diubah atau membenci itu kalau kita lihat konteksnya, kalau kita pelajari baik-baik ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ada yang kesamaan dengan bahasa Indonesia. Apa itu? Nah, perhatikan bahwa memperdaya, istilah memperdaya, itu adalah bahasa Indonesia itu nakal. Sama persis dengan bahasa Ibrani. Jadi kita belajar bahasa Ibrani yang mirip dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Kamu ini jangan nakal-nakal. Nah itu, ya nanti kita pelajari itu. Ya, oke ya. Nah, kemudian kita melihat apa sih kesimpulannya setelah kita melihat hatinya diubah, terus menjadi membenci, kemudian memperdaya. Allah memperdaya hamba-hambanya. Hamba-hambanya siapa ya? Seluruh daripada orang-orang Mesir dan tentaranya. Dan kemudian maknanya apa? Setelah itu kita kemudian melihat, terus bagi kita kesimpulannya apa? Oke ya, nah kita akan mulai ini. Perhatikan baik-baik. Setelah kita membaca firman Tuhan tadi, ya, diubah hatinya bangsa Mesir dan Fir'aun khususnya untuk membenci umatnya.
Itu bukan tidak ada kejadian. Ada kejadian. Kejadian di mana? Ya di kitab Kejadian. Coba kita lihat kitab Kejadian pasal yang 47. Kita lihat ya, Kejadian 47 ayat yang 5 dan 6. Saya bacakan demikian. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Ini kalimat perjanjian. Ini kalimat satu komitmen. Boleh dikatakan orang Mesir melakukan ini kepada seorang raja, tahu bagaimana kebaikan dan katakan budi. Jadi hutang budi. Nah, kalau nggak ada kamu, ya Mesir ini udah mati, udah istilahnya nggak ada. Tapi karena ada kamu, bangsa kami itu ada. Nah, jasa, perbuatan, serta kuasa Tuhan di dalam diri Yusuf memelihara Mesir, dan kemudian Tuhan menggerakkan Mesir itu untuk memberikan tanah yang terbaik, tanah yang ada yang dimiliki sendiri oleh Fir'aun, dan diberikan kepada bangsa Israel. Itu adalah bukan hutang. Bukan hutang. Dan bukan tuker-tukeran. Bukan. Tapi itu adalah karena jasa. Kalau saya mati tanpa pertolonganmu, dan sekarang saya hidup, maka saya memberikan rasa ucapan syukur. Saya berterima kasih. Nah, terima kasih dari Fir'aun itu adalah digerakkan hatinya oleh Tuhan memberikan tanah Goshen. Tanah yang subur, yang perbatasan antara Mesir dengan negara yang lain itu di luar Mesir sebenarnya, jadi masih jauh dari Mesir. Nah, itu diberikan dan kemudian diserahkan kepada Yusuf dengan seluruh keluarga dan keturunannya. Dikatakan di situ. Jadi maka sekarang izinkanlah hambamu, kami datang untuk tinggal di negeri ini, dikatakannya. Terus 70 orang itu bersama-sama dan dikatakan oleh firman Tuhan, tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tanah yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan jika engkau tahu di antara orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Dan ini satu perkataan dari Fir'aun sendiri. Yusuf membawa Yakub ayahnya menghadap Fir'aun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Fir'aun. Kemudian bertanya Fir'aun pada Yakub, sudah berapa umurmu tahun ini? Ya, berapa tahun? Dan dikatakan, nah inilah ayat firman Tuhan yang saya bagikan di WA GPRI. Jawab Yakub pada Fir'aun, tahun-tahun pengembaraanku. Nah, saudara, kita di dunia ini mengembara sementara dan tidak selamanya. Dunia kita adalah dunia yang baru, surgawi. Tanah air kita adalah tanah air surgawi. Karena kita dilahirkan oleh roh yang dari surga dan berasal dari kekekalan itu, maka kita akan dibuat dan dijadikan menjadi orang-orang siap masuk tanah air surgawi dengan segala pembaruan, pemulihan. Dikatakan tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing musafir berjumlah 130 tahun. Nah, Yakub matinya 140 tahun. Jadi 10 tahun diizinkan Tuhan itu untuk melihat kebaikan Tuhan, dan 10 tahun itu dia melihat anak cucunya diberkati dengan luar biasa, beranak cucu. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya. Jadi dia mengatakan, sedikit saja, umur saya cuma sedikit aja. Dan dia berpikir apa? Berpikir surgawi. Umur saya itu, umur kita itu berapa? 60, 70. Barusan ini kan Ibu Rahmiati meninggal kan dengan umur sekitar 70 lebih. 78 atau 68 atau 78 gitu ya. 57 sekarang 25. Ya 68. Ya 57. 68 tahun, sekitar 70 tahun kan. Dan dikatakan itu masih sangat kecil sekali. Artinya kecil itu ya seperti debu gitu aja lah di hadapan Tuhan. Jadi keberadaan kita itu sangat kecil aja. Dikatakan ya penderitaan saya itu dan kesulitan saya hidup dan gini-gini seperti itu kan, itu kecil saja. Katakan sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Jadi bayangkan, jadi Yakub ini mendapatkan suatu warisan cerita dari nenek moyang yang dipelihara oleh bangsa Israel yang berasal dari
yang Tuhan pelihara dari Adam, Nuh, sampai Abraham. Dan itu ada cerita oral yang dipelihara oleh Tuhan, yang kemudian dituliskan oleh Musa menjadi kitab, 5 kitab Musa itu, Pentateuch, ya, kitab Taurat. Jadi mulai dari Keluaran sampai ke Ulangan yang terakhir. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab itu tulis Musa. Dan dari mana Musa mendapatkan semua cerita masa lalu semuanya? Itu adalah firman secara verbal oral yang turun-temurun. Dan itu kita peristiwanya itu ribuan tahun. Jadi kita nggak perlu mencari-cari yang ya aneh-aneh gitu. Di sini kita percaya bahwa sudah tertulis dan sudah benar dan sudah diuji ribuan tahun, dan firman Tuhan perjanjian lama itu sudah ditetapkan. Jadi katakan sini, tidak mencapai umur nenek moyangku jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Dan berapa tahun itu? Itu bukan hanya ratusan, bukan hanya seperti umur Yakub, dan itu saya kecil sekali, sedikit sekali dibandingkan dengan mereka semua. Yang jauh mengalami pergumulan-pergumulan sampai ada yang 969 tahun, hampir 1000 tahun manusia berumur. Bagaimana manusia berumur 1000 tahun, kulitnya seperti apa? Kita lihat orang 100 tahun kulitnya udah bisa seperti ular melungsungi gitu kan, dan bisa, aduh, ya kulit kita sendiri kalau sudah tua kan dilihat. Bayangkan kalau itu 1000 tahun. Dan menurut penelitian secara, ya baik itu penemuan kedokteran, penemuan biologis, penemuan ilmu-ilmu kimia, semuanya dikatakan bahwa orang-orang yang sebelum adanya Bahtera itu, dan itu sudah turun dalam dosa, dan kemudian Bahtera itu dibatasi umurnya 120 tahun. Jadi sebelum itu, seorang manusia itu berumur beratus-ratus tahun. Dan bagaimana umur beratus-ratus tahun dengan makanan apa? Nah, saudara, itu semua sesuatu yang misteri. Tetapi secara ilmu kesehatan modern dan juga teknologi canggih, bahwa manusia itu bisa memiliki kemampuan untuk mengobati diri. Ya, nanti di sisi yang lain saudara bisa cari sendiri berita-berita seperti ini. Oke ya. Nah, kita belajar Kejadian 47 ayat 5 dan 6. Kenapa kemudian Fir'aun itu memberikan dan menghormati serta berterima kasih dan memberikan tanah Goshen. Dan itu semua dari Fir'aun. Nah, kemudian kita lihat, setelah mereka berdiam dan berkembang biak dengan luar biasa dan beranak cucu gitu kan. Dan apa yang terjadi? Mulai terjadi perubahan zaman. Terjadi satu peristiwa-peristiwa yang kemudian melupakan. Jadi mengendorkan, pupus, dan mulai hilang. Jadi keturunan dari Fir'aun, anaknya masih menghormati. Anak-anaknya Fir'aun menurun, mulai nggak menghormati. Dan kemudian dari seluruh keturunan yang ada itu, 70 tahun itu, selama kurang lebih berapa tahun beranak cucu itu kan. Dan apa yang mereka? Mereka mulai takut. Itu ya, Keluaran pasal 1, kita baca. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Jadi ini anaknya pemimpin Fir'aun itu, cucunya tuh kita nggak diberitahu. Dan siapa yang nggak mengenal, dan semuanya udah selesai. Ya, saya pikir keturunan ketiga. Kalau anaknya masih tahu kan, pasti oh ini Yusuf dari kecil. Nah, keturunan ketiga, Yusufnya mati. Nah, mereka nggak tahu. Setelah Yusuf mati dan semua keturunan yang awal mati semuanya, orang Israel kan berkembang biak. Maka bangsa Fir'aun yang dipimpin Fir'aun juga, itu juga anaknya juga nggak ngerti, dan generasi juga nggak ngerti, jadi sama-sama nggak ngerti gitu. Dan di sini dikatakan bangkitlah seorang raja baru, bangkitlah menunjukkan bahwa itu adalah tangan Tuhan membangkitkan raja baru ini. Memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, ini penting, yang tidak mengenal, Jadi artinya apa? Melupakan sejarah, kebaikan, dan jasa dari Yusuf. Berkata raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jadi bayangkan, orangnya kok tambah banyak. Waduh, ini kalau tambah banyak, ya normal saja. Mereka kemudian sebagai kerajaan merasa terancam. Bagaimana kondisi ini? Wah, ini harus dibatasi ini. Kalau seperti ini harusnya dikasih KB, ya kan? KB supaya apa? Mengendalikan. Istilahnya kalau kita lihat negara-negara maju, kota maju kan mengendalikan supaya nggak tambah banyak seperti China gitu kan. Anaknya cuma satu. Nah, itu akhirnya membuat peraturan-peraturan. Dan itu, saudara, kita nggak bisa menjustis bahwa itu adalah dosa. Enggak, saudara. Kenapa enggak? Karena itu kondisi melindungi negaranya. Dan termasuk kita sama. Melindungi keluarga kita nggak mau tahu orang lain gitu.
Kita melindungi keluarga kita, ada orang setengah mati atau nggak peduli, yang penting keluarga saya itu selamat. Nah, saudara, itu semua sama. Jadi itu sesuatu yang natural yang ada dalam diri kita yang melindungi keluarga kita. Tetapi, saudara perhatikan, tetapi kalau kita melupakan jasa budi orang dan sebaliknya budi orang itu air susu dibalas dengan air tuba, nah ini kejahatan. Jadi saudara, semua kejahatan itu apa? Orang baik dengan saya balas dengan kejahatan, saya balas dengan saya. Bukan hanya saya tidak mau tolong dia kesulitan, saya malah memberikan apa ya, tanda petik, memberikan pinjaman uang dan saya cekik dia. Dulu dia tolong saya dengan uang dan saya pinjami uang dan saya cekik dia dan saya rebut pekerjaannya, saya rebut terus kemudian rumahnya dan sebagai tanda petik kan sebagai tebusan itu, dan bahkan yang paling bahaya saya rebut istrinya. Nah, saudara, ini jahat sekali. Ini seperti Daud. Dan kita tidak dibolehkan seperti ini. Jadi kenapa kita harus selalu ingat budi orang? Kita harus ingat akan kebaikan orang. Saudara, itu adalah semua rancangan Tuhan. Bahkan orang jahat dengan kita pun kita bersyukur. Oh, ada orang jahat dengan saya. Supaya apa? Ya kita melihat kemuliaan Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara saya. Oh, dijahati orang, dikaneti orang, difitnah orang. Oh, saya tetap dijaga Tuhan, luar biasa Tuhan. Jadi bukan bersyukur karena dosanya, bersyukur karena dosa itu diatur oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Nah, ini artinya hari ini. Ya, kita lihat ini. Ya, selanjutnya. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Mulai kekhawatiran kan? Karena perbandingan-perbandingan. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan mengembang ya. Jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, nah ini yang dikhawatirkan. Pikirannya ini negatif ini. Orang Israel itu mau perangi kita ini. Jadi pikirannya tuh apa ya? Nggak ada orang Israel mau perangi orang Mesir itu. Tapi orang Mesir khawatir, sampai mikir khawatirnya itu sampai kepada keberadaan. Kalau dia banyak terus perang dengan kita, bagaimana perang, saudara? Senjata aja nggak ada. Nggak ada apa-apanya. Sedangkan orang Mesir, senjatanya tuh luar biasa, teknologi canggih gitu kan. Semua peralatan ada, ya gak mungkin. Nah, ini ada sesuatu kekhawatiran yang kejahatan. Jadi kekhawatiran ada kejahatan yang melampaui batas-batas yang bisa kita pikir kita sampai khawatir yang gak benar, saudara, itu adalah dosa. Apalagi kita orang Kristen. Dan ini dikatakan apa? Jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Jadi bayangkan, lu kan nggak ada senjata, ngapain kamu takut dia perang? Oh iya, nanti kalau dia dengan musuh-musuh kita, itu kerajaan itu pakai mereka gimana? Dia orangnya banyak dong, bunuh nyerang kita. Saudara, ini lebih lagi kekhawatiran yang kelewat batas. Dan itulah raja-raja yang hatinya menjadi keji, seperti Herodes. Anak masih kecil, ya kamu belum turun kedudukan udah khawatir, udah bunuh semua anak. Waduh, itu sadis sekali, kejam, keji sekali Herodes itu. Dan saya percaya kita nggak akan ketemu Herodes di surga. Jangan berharap ketemu Herodes di surga. Jangan berharap ketemu Yudas di surga. Itu nggak mungkin, saudara. Kenapa? Karena udah dibuang oleh Tuhan. Dan orang-orang ini dibangkitkan dan dibuang oleh Tuhan. Dan perhatikan, sebab itu pengawas-pengawas Rodi, nah yang dipaksa ini ya, ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Perhatikan, saudara. Bagaimana kita mengingat Yusuf yang membuat lumbung-lumbung perbekalan untuk memberkati orang Mesir, dan begitu luar biasa diberkati. Dan bagaimana cara Yusuf menguasai seluruh hidup orang Mesir dan bangsa Mesir itu dengan dia memiliki kemampuan dari Tuhan, dan 7 tahun kelimpahan itu dia simpan di lubung-lubung itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan kemudian Yusuf menawarkan kepada rakyatnya, bangsa Mesir, dan kalau beli bayar sekian. Akhirnya mereka tetap nggak bisa, karena mungkin nggak ada kerja, nggak ada ini, dan dalam kekeringan semuanya mati. Maka mereka terpaksa menjual ternaknya, menjual semua harta bendanya, dan kemudian ditukar dengan makanan, ditukar terus kan itu bukan setahun 2 tahun, 7 tahun, maka habislah semuanya, dan mereka kemudian masih nggak bisa, masih kelaparan. Dan terakhir Yusuf mengatakan apa? Kamu harus memberikan tanahmu untuk diberikan pada Firaun, sehingga kamu hidup sekarang. Jadi perhatikan, saudara, apakah orang ini kejam? Enggak. Yusuf kejam? Enggak.
Dan itu merupakan satu timbal balik dari orang-orang berbisnis. Jadi kamu sekarang nggak bisa makan, udah nggak bisa beliin, nggak bisa semuanya, dan udah di ujung tahun 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, waduh, tetap nggak bisa. Akhirnya mereka menjual tanahnya untuk supaya mereka bisa makan. Jadi seluruh tanah orang-orang Mesir itu, rakyat Mesir, itu diberikan pada Fir'aun untuk ganti hidup makanan mereka. Nah, kan perhatikan ya. Jadi tanah, makanan, ternak itu ganti nyawa mereka. Jadi mereka diberi nyawanya supaya nggak mati, maka seluruhnya dikuasai oleh Fir'aun. Dan ini cara siapa? Ini cara Yusuf. Dan ini bukan cara keji. Ini adalah cara bagaimana Yusuf mensejahterakan seluruh Mesir. Karena dia hatinya baik. Tapi kalau itu seperti di Indonesia sekarang ini, dan pemimpinnya hatinya buruk penuh dengan korupsi, ya nggak bisa. Kenapa? Karena dia memikirkan bagaimana dia bukan menguasai rakyat untuk diperas, tapi menguasai rakyat untuk mensejahterakan rakyat. Nah, itu arti demokrasi yang ditulis oleh filsuf-filsuf itu di situ. Ada keadilan yang merata, ada keadilan sosial, ada satu kemusyawaratan, permufakatan dan semuanya. Itu harusnya di sana. Tetapi ya Indonesia jauh dari itu. Dan semakin terpuruk dan terpuruk sekarang demokrasinya. Dan bagaimana Yusuf itu menunjukkan pada kita, penguasa dan pemerintah menguasai seluruh tanah rakyat. Boleh nggak? Boleh, saudara. Ya, termasuk pagar laut itu. Boleh nggak? Boleh. Tetapi bukan untuk oligarki, tapi untuk kesejahteraan seluruh bangsa. Wah, saudara, itu saya dukung penuh. Seperti Yusuf. Karena itu ada di Alkitab. Ya. Dan apa yang dikatakan dalam Alkitab ayat 12? Tetapi bangsa Israel makin ditindas. Sebab itu pengas-pengas datang itu yang Rodi itu, mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Itu sangat terkenal. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka sehingga orang merasa takut pada Israel itu. Lalu dengan kejam, orang Mesir, seluruh orang Mesir memaksa orang Israel bekerja paksa dan terjadi 350 tahun. Kejam. Saya tanya, saudara, dan kenapa Tuhan yang mengubah hati Mesir seperti ini? Saudara, jujur, saya mau beritahu saudara, Tuhan kok ya tega bener. Tuhan yang raja tega. Kenapa dia membiarkan ini? Kenapa? Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini kan dengan jelas. Mengapa Tuhan kamu mengubah hati orang Mesir? Menjadi membenci umatnya sehingga akhirnya mereka itu menyiksa kita, memaksa kita, dan memperalat kita, menginjak-injak kita, dan kita nggak punya hak hidup apapun. Padahal mereka hidup itu dari Yusuf, yang kemudian harusnya mereka mati binasa, bangsa itu punah. Tetapi mereka ada. Sekarang apa yang kami terima dari perbuatan baik dan budi daripada Yusuf, jasa daripada Yusuf, kami mendapatkan perbudakan. Pak Saudara, ini mengerikan. Bagaimana mungkin bangsa yang menolong kamu, bangsa yang memelihara kamu, bangsa yang menjadikan kamu besar, kamu itu diberkati, terus kamu ijek, kamu paksa, kamu jadi kerja rodi, dan kamu peras sampai ratusan tahun. Saya pikir nggak ada satu orang pun di dunia ini, bangsa apapun, yang bisa menyetujui ini. Maka saudara perhatikan, kalau ada orang melawan Israel dan mencaci maki Israel, belajar Alkitab lah. Saya tanya, siapa yang dibenci Israel? Yang dibenci Israel adalah kejahatan. Manusia-manusia jahat, yang radikal, yang teroris itu yang dibenci Israel. Dan memang itulah yang menjadi terus musuh bangsa Israel sampai dari mulai pembentukan Israel sampai sekarang. Ya, bangsa-bangsa itu yang musuh dia. Dan kadang-kadang saya itu mikir itu ngeri sekali ya, melihat konteks seperti ini. Jadi pemberkatan bangsa di Goshen itu bukan semakin menyadarkan bangsa Mesir, wah, bangsa Israel itu memang ya betul-betul dipakai Tuhan dan kuasanya luar biasa, dan kita bersyukur bagaimana ya Yusuf itu kemudian menolong kita. Itu semua nilai-nilai moralitas, etika itu enggak ada, dihapus. Kenapa? Karena perlindungan dan nasionalisme yang membawa dampak dalam dosa. Jadi nasionalisme itu kita harus menerima itu. Tetapi kalau membuat kita tidak mengingat akal budi kita, tidak mengingat jasa orang lain, nah saudara, itu bukan
bukan nasionalisme. Itu adalah kematian sebenarnya. Nah, apa artinya misteri ini, saudara? Sangat tidak masuk akal secara pikiran kita manusia. Bagaimana penderitaan, kesusahan, kerja paksa, penindasan, dan penyiksaan, penghinaan, saudara, itu berasal dari Tuhan. Diubahkan dari Tuhan. Dikendalikan oleh Tuhan. Diakibatkan karena kuasa kedaulatan Allah. Dan kuasa kedaulatan Allah itu bukan kuasa yang jahat, tapi keluar dari hati yang kudus, yang adil dan benar. Dan Tuhan biarkan itu semua. Untuk apa, saudara? Bangsa Mesir dibiarkan Tuhan beratus-ratus tahun, terus kemudian menginjak-injak, bahkan mungkin membunuh orang Israel. Dan berapa orang yang mati kita nggak tahu. Dan itu dibiarkan Tuhan. Kenapa? Saudara, jawabannya cuma satu. Karena Tuhan akan membinasakan seluruh Mesir. Jadi Tuhan tidak membiarkan dosa itu kemudian menimpa pada kita dengan kejam. Saudara, jangan pernah kita membalas apapun karena kita nggak bisa balas. Tetapi Tuhan ada rencana dan ketetapan. Dan bagaimanakah tentara Fir'aun yang begitu besar, komplit dengan kemarahan yang besar itu, yang nggak tahu diri, dan beratus-ratus tahun itu menginjak-injak, menyedot semuanya, seluruh kehidupan Israel, itu bangsa Israel, dan untuk kepentingan mereka, untuk kesejahteraan mereka, dan mereka mau membunuh Israel di padang gurun itu. Saudara, itu nggak ada dosa yang kita ngomong kejam segala kekejaman, keji segala kekejian, jahat segala kejahatan. Jadi gelap segala kegelapan. Nah, itu hatinya Firaun. Dan mereka siap membunuh Israel dan mereka menyerang ke sana. Dan apa yang terjadi? Dengan puncak kemarahan itu, Tuhan juga marah juga. Dan Tuhan membuka laut merah itu, laut kosong itu, dan masuklah bangsa Israel dengan selamat dan dengan nafsunya. Nah, di sini Tuhan kemudian membiarkan sampai puncak dari dosa, kemarahan Firaun itu, dan kedengkian, kedongkolan hatinya itu muncak, dan dia ingin membunuh, dan sudah di depan dengan bernafsu, dia kejar sampai tengah laut pun, dia lupa bahwa itu di tengah laut. Saking mau bunuhnya bangsa Israel. Wah, itu udah kelihatan, ayo, wah, diseranglah itu, dan masuklah seluruh kereta ke sana. Nah, apa yang terjadi? Bangsa Israel sudah selesai nyebrang, dan itulah rencana Tuhan. Kenapa ratusan tahun terus kemudian puluhan keturunan bangsa Israel menderita luar biasa, kerja paksa, kerja rodi, dan Tuhan biarkan. Saudara, selain mendidik bangsa Israel untuk terus bersandar pada Tuhan dengan kuasa kemuliaannya, saudara, di sini kita melihat bahwa ada keadilan Tuhan, ada penghakiman Tuhan, ada kuasa vonis Tuhan, dan itu sudah dirancang oleh Tuhan 350 tahun. Dan kemudian selesai, dan bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan, dan Mesir, seluruh bangsa Mesir dihempaskan Tuhan semua dan dipunahkan oleh Tuhan. Nah, itu artinya kita nggak bisa seperti bangsa Israel waktu kita menderita, Tuhan gimana ini, Tuhan kami terusin anak saya, kami nggak punya hak apapun, anak keturunan lagi, Tuhan kapan ini selesai? Ratusan tahun, saudara. Saudara tahu perkataan dari Yakub, aku cuma 130 tahun, matinya 140 tahun. Tapi keturunan-keturunan bapak-bapak kita, bapak-bapakku semuanya, itu beribu-ribu tahun. Dan sampai hari ini, sampai saya, belum masuk tanah perjanjian. Dan sampai Tuhan Yesus baru ada jaminan dengan jelas. Dan sampai kemudian Yesus datang kedua kali, barulah kita masuk tanah perjanjian. Dan begitu besarnya kasih Allah dengan kesabaran Allah. Kenapa Tuhan kok gak mempercepat? Udah datang sekarang aja pas saya percaya gitu. Sesudah enakmu. Itu bukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa? Tuhan membuka seluas-luasnya masa kesempatan, masa kesabaran Tuhan, masa anugerah Tuhan, keselamatan dibuka dan semua bangsa masuk. Dan seluruhnya dinantikan Tuhan dari tahun ke tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun. Dan itu hati Tuhan yang adil. Kenapa nggak cepat Tuhan datang hari ini? Kok masih lama ini? Saudara, karena Tuhan membuka hatinya. Manusia terus dibuka dengan masa belas kasihannya. Tapi kalau sudah waktunya selesai, orang-orang yang menolak firman Tuhan, menolak Kristus, menolak berita orang Kristen, dan menolak gereja yang memberitakan firman Tuhan, bukan gereja yang ngawur ya, maka saudara, kematian yang melebihi dari laut merah, kematian yang melebihi daripada seluruh pembinasaan musnah itu, saudara, itu akan kita lihat di depan mata kita, seluruh bangsa. Nah, ini saya jadi semangat ngomongin. Seluruh bangsa yang menolak Kristus, menolak Yesus, saudara,
Tidak ada satu bangsa yang dibiarkan selamat. Semua dibinasakan. Dan itulah maksud Tuhan. Dosa, kegelapan, kejahatan tidak boleh ada di hadapanku. Dan dia bereskan dan dia hancurkan, dia bina. Dan itu mengerikan, saudara. Jauh lebih mengerikan daripada saudara tentara Fir'aun, Mesir, dimasukkan dalam laut. No, saudara. Ini lebih, waduh, saudara. Ini akan datang kuasa dari Tuhan. Dan bagaimana Tuhan menghukum dengan api, dengan, waduh, saudara baca kita Wahyu. Itu bisa merinding, bergidik dia. Kita semua bisa, waduh, bukan kejam Tuhan, tapi Tuhan menyatakan keadilannya. Ya, oke, kita belajar 3 kata penting, yaitu diubahnya. Nah, diubah itu dari kata dasar Ibrani itu hapak, membalikkan keadaan. Jadi sesuatu yang dulu itu mengerti baik, ngerti tentang Yusuf. Nah, keturunan-keturunan selanjutnya itu diubahkan. Ya. Yang dulunya Fir'aun itu begitu baik dan berterima kasih karena jasanya Yusuf gitu. Nah, anak keturunan dari Fir'aun, raja-raja setelah Fir'aun itu, saudara, itu hatinya kemudian dengki, iri, dan kemudian kekhawatiran itu memuncak dan menindas orang Kristen. Dan itu berasal dari siapa? Semua kekuatan itu dikondisikan, dikontrol oleh Tuhan. Jadi Tuhan tidak menanggung dosanya daripada semua orang Mesir dengan Fir'aun itu menjajah, terus menindas orang Israel. Tuhan bersih, Tuhan kudus. Tetapi waktu melakukan itu dan melihat kebaikan menjadi kejahatan, melihat putih itu menjadi hitam, saudara, maka mata Fir'aun dan seluruh masyarakat Mesir itu mata di dalam kejahatan, kegelapan. Jadi waktu melihat seluruhnya, mereka khawatir. Nah, mereka melindungi seluruh diri mereka. Dan tanpa berpikir panjang, mereka kemudian menghantam orang Israel itu dan menjadikan pekerja mereka. Jadi mereka itu yang kerja orang Israel, saya yang melihatin enak-enak saya. Dan ini artinya membalikkan, mengubah keadaan. Jadi bukan kebetulan, saudara. Hatinya Fir'aun itu kemudian berubah membenci Israel. Itu bukan kebetulan, karena Tuhan melepaskan batas kesabaran, terus kemudian belas kasihan, kasihnya dibuka, saudara. Maka apa yang terjadi? Fir'aun menuju pada dosa yang sempurna. Dosa membawa maut. Karena Tuhan lepaskan itu. Waktu Tuhan melepaskan perlindungannya, waktu Tuhan melepaskan semua belas kasihan dan tidak memberikan hati yang bertobat, saudara, apa yang terjadi? Hati orang itu akan membeku keras dan kemudian menjadi kristal dan dihancurkan Tuhan. Jadi membiarkan itu artinya mengizinkannya, menghendaki dalam seluruh ketatapannya. Hati bangsa Mesir berubah sebagai sebab utama adalah karena mereka melihat dan iri bagaimana bangsa itu bisa begitu subur tanahnya dan bisa diberkati seperti itu dan anak cucunya begitu besar dan sehat-sehat, sedangkan kita ini, waduh, bahaya ini. Nah, disitulah hati itu timbul. Dosa itu akhirnya berkembang dan berbuah matang menjadi maut. Jadi mereka apa dosanya? Yaitu mementingkan seluruh dirinya sendiri, melupakan seluruh kebaikan orang. Saudara, itu dosa besar. Jadi saudara, kalau kita pernah ditolong oleh orang sedikit apapun, waktu kita di jalan kemudian kita haus, tiba-tiba ada orang ngasih kita minum, atau dalam kesulitan kita ada orang memberikan kita pertolongan, baik itu uang, baik itu apapun, tenaga dan semuanya. Saudara, itu semua adalah jangan pernah engkau lupakan. Jangan lupakan Getsemani. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan orang yang bersil kita. Karena kita menjadi orang yang tidak berbudi. Ya, dikatakan di sini, jasa dan budi Yusuf menolong bangsa Israel itu tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Jika kamu orang yang sangat berhutang budi di dalam hidup kita, kan kita berhutang budi, dan orang yang berbudi dan memberikan jasanya, kemudian kita injak-injak, kita bunuh, saudara, itu hatinya iblis, bukan hati manusia. Itu hati orang jatuh dalam dosa dan tujuannya menjadi iblis. Ya, yang kedua kita belajar bagaimana arti membenci. Dalam kata Ibrani itu lisno. Memusuhi, menentang. Dan bagaimana menentang itu? Lisno itu menentang, bukan hanya menentang, melawan dengan kekuatannya, dengan seluruh persenjataan yang ada, dengan tenaganya, dengan strateginya. Dan saudara, di sini ada nasionalisme politik, bahkan secara kekuatan kita tahu
bahwa mereka itu punya kekuatan untuk mengendalikan bangsa besar itu Israel. Kurang lebih 2 juta orang. Dengan apa? Dengan senjata. Dengan peralatan. Nggak mungkin kamu melawan. Dan tentara-tentara itu setiap hari mengontrol mereka kerja. Dan kemudian kita lihat yang ketiga adalah memperdaya. Nah, memperdaya itu bahasa Ibrani-nya linakel. Ya, linakel itu dari kata nakal. Bangsa yang nakal. Memperdaya. Dan membuat bangsa itu menjadi nakal, memperdaya. Menipu, meliciki, memperdaya. Dan Tuhan memperdaya hamba-hamba. Hamba-hamba dari Mesir itu. Ya, memperdaya semua. Jadi saudara, Fir'aun itu hamba Allah. Pendeta hamba Allah. Penginjil hamba Allah. Dan semua orang Kristen adalah hamba-hamba Allah. Nah, saudara perhatikan. Jadi hamba Allah itu ada 2 kriteria. Kriteria hamba yang menjadi hamba Allah, menjadi alat Allah untuk kebinasaan. Dan hamba menjadi alat untuk kemuliaan dan untuk dimuliakan oleh Tuhan. Nah, Paulus memberikan tahu pada kita bahwa peralatan yang seorang penjunan itu, jadi ada tanah liat yang dibuat untuk dipecahkan dan ada tanah liat yang dibuat untuk sangat mulia. Nah, itu. Dan kita lihat di sini bahwa Tuhan memperdaya, artinya apa? Tuhan akan menghinakan, Tuhan akan membuang, dan Tuhan akan menghancurkan, tanda petik, ya ciptaannya sendiri. Semua manusia ciptaan Tuhan. Fir'aun ciptaan Tuhan. Tapi karena dia melakukan dosa, melawan Tuhan, melawan Israel, melawan jasa Tuhan melalui bangsa Israel, melalui Yusuf, maka dikatakan engkau akan dijadikan dan diperdaya. Kamu adalah bangsa yang nakal. Linakal. Menipu, memperdaya, merencanakan kejahatan, melawan kebaikan. Nah, saudara di sini. Jadi melawan apa? Melawan kebaikan. Semua jiwa melawan kebaikan, tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih, tidak berbudi. Saudara, itu semua dosa yang sudah melekat dengan diri kita. Nah, sekarang kita lihat apa maknanya bagi kita. Nah, saudara, tadi saya jelaskan tentang iman notisia, asensus, dan fidusia. Nah, kita harus mencapai iman fidusia. Dan semua mengalami sama, dari pengetahuan iman yang dari awal notis, gitu kan, notisia. Notis itu pengetahuan dalam bahasa Yunani ya. Notisia, notis, gnosia, dan asensus, sesuatu yang dimengerti, disens bersama, dan disetujui bersama, dan menjadi satu iman yang menjadikan iman itu sempurna matang dalam anugerahnya, yaitu fidusia. Bukan kamu yang mengerjakan, bukan usahamu, bukan jasamu, tapi karena kuasa Allah. Jadi Allah bukan hanya bekerja melalui hanya yang kita lihat, kita ingin yang baik-baik. Wah, kalau saya diberkati Tuhan bekerja. Tidak. Tuhan berhak bekerja dan merencanakan melindungi kita dari segala apa yang jahat yang betul-betul menimpa pada kita. Saudara, itu bukan dari Tuhan. Seluruh kejahatan, seluruh peristiwa yang tanda petik, yang bagi kita adalah, aduh, ini ada musibah gitu ya, ada kecelakaan pesawat terbang. Saudara, itu semua ada kesalahan manusia, kesalahan dari manusia, dan bukan dari Tuhan. Kita nggak boleh nyalakan Tuhan. Tapi di dalam seluruh kelemahan manusia, dosa manusia, dan penderitaan kesusahan manusia, pergumulan itu, saudara, Tuhan berada mengendalikan semuanya. Jadi Allah bukan hanya bekerja, hanya kebaikan-kebaikan yang kita terima. Tapi Allah juga berkuasa dengan haknya untuk menjalankan, mendidik kita, menempa kita, menggembleng kita dengan apa? Dengan rancangan-rancangan tanda petik yang penuh dengan, ya tadi itu kan, kebencian, kejahatan, kekelaman, termasuk saudara, perbuatan-perbuatan biadab orang Mesir kepada orang Israel. Jadi saudara, kita harus belajar untuk beriman seperti ini. Jadi bajingan, pengkhianat, orang-orang seperti Yudas seperti itu ya. Nah, itu adalah orang yang tidak tahu diri, tidak tahu budi, tidak tahu terima kasih, dan tidak tahu bahwa ada surga. Ya, dalam Roma pasal 9 ayat 17 dikatakan Allah mengeraskan hati Fir'aun, dan kebencian dari hati Fir'aun secara pribadi, secara seluruh istana dan seluruh rakyat Mesir itu digerakkan dan kemudian ditetapkan oleh Tuhan dan dikehendaki oleh Tuhan. Supaya apa? Jadi Tuhan kalau membinasakan mereka, nah ini dosamu. Kamu menghina saya, melawan saya, dan berbuat kejam 300 tahun lebih. Kamu ini bangsa apa? Dan Tuhan kemudian binasakan. Sudah, itu sangat mengerikan. Dan kemudian kita lihat sekarang. Nah, penderitaan adalah jalan menuju kepada pengorbanan dan penebusan Tuhan.
Dalam 2 Korintus 4:17 dikatakan, penderitaan yang sangat kecil, sangat ringan sekarang ini, jangan kamu pikir dengan sangat berat, tapi mengerjakan kemuliaan yang kekal dari Allah. Dan bahkan kemuliaan ini melebihi dari segala-galanya. Termasuk kita sakit, termasuk kita mengalami musibah, mengalami semuanya. Saudara, nanti kemuliaan itu melebihi segala-galanya. Dan Rasul Paulus memberikan satu ilustrasi seorang ibu yang dalam kesakitan yang luar biasa melahirkan anak. Dan begitu anaknya lahir, maka sukacita itu kemudian menutupi penderitaannya dia. Dan itu ilustrasi dari Alkitab. Dan yang bisa merasakan ini ibu-ibu yang sudah melahirkan. Dan akan tahu arti kemuliaan Tuhan. Oh iya, berarti saya dalam hidup pergumulan ini, dalam kebangkrutan, dalam perceraian, dalam perpisahan, dalam perpisahan yang sulit saya terima, berarti ada kuasa Tuhan mengendalikan semuanya. Dan kita harus berkata, Tuhan, Engkau selalu baik. Nah, kita nggak tahu masa depan kita, ya, tapi kita tahu bahwa Tuhan merencanakan dengan baik. Jangan takut dunia membenci kita, ya, menjadikan dunia ini kemudian memusuhi kita. Kesalahan dosa-dosa kita juga jangan takut kita. Yang menjerumuskan kita menjadi orang yang minder, nggak percaya diri, pesimis, saudara, itu ada dalam diri kita. Ya, itu akan dipakai oleh setan, kuasa kegelapan untuk apa? Untuk menjatuhkan harga diri kita dan kita nggak punya harga diri. Tetapi saudara perhatikan bahwa semua itu terjadi dan kita alami kalau kita adalah orang dijamin, umat yang dijamin adalah orang pilihan Tuhan. Saudara, Allah akan memberikan janji-janjinya yang ya dan amin. Dan dia akan menyatakan pada kita bagaimana dia memelihara kita sampai kemudian kita sepenuhnya beriman, percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan yang memberikan saya seluruh kekuatan itu, dan itulah fidusia. Yakub mengalami fidusia, Daud mengalami fidusia, Salomo mengalami fidusia, Rasul Paulus, semua, dan kita semuanya akan mengalami fidusia. Jadi selalu percaya pada rencana Allah dalam kesulitan apapun, kesusahan apapun, penderitaan terberat apapun yang sulit kita akan bayangkan saja sulit. Berdoalah dalam hatimu dan selalu berdoa. Dan katakan, hatiku, aku tunduk kepada Tuhan. Menundukkan hati yang tidak sulit untuk tunduk. Saudara, itu adalah pergumulan kita. Tapi Tuhan katakan bahwa dengan hati yang baru, kamu pasti bisa menundukkan diri kepada Tuhan. Kenapa? Kalau Allah bisa mengubah hati orang jahat jadi baik, hati baik menjadi jahat, ya kita harus percaya itu. Jadi kalau saya sulit menerima itu, kita tahu bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Firman itu akan bertumbuh. Dan Kristus itu akhirnya menyatakan kasih-Nya kepada kita. Jadi kesulitan bukan untuk menghancurkan bagi Allah, tetapi untuk membangun satu kuasa dan menyatakan bahwa akulah Tuhan Allahmu, aku menyertai engkau untuk setia. Kalaupun kau tidak setia, aku tetap setia. Percaya sepenuhnya dan mengasihi dengan segenap hati walau situasi hatimu sulit, gelap, dan juga hambar di dalam hidup kita. Dan itulah yang dikatakan oleh pemazmur. Jangan pernah engkau lupa dengan kasih setia Tuhan. Ya, saya pikir kita udah bisa menyelesaikan ini dan kita